Perkenalkan, nama saya Yapet Bayobulu, nomor UKG 2016996000297. Mahasiswa PPL PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Jember, Jawa Timur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sebelum kita mulai, saya minta satu orang temannya memimpin kita doa untuk kita mulai kegiatan belajar. Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, karena Kau mempunyai kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya mengambil daftar hadir atau kehadiran teman-teman dulu ya. Ya, Pak. Bagaimana, hadir semua? Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Terpel dengan layarnya teman-teman LCD? Tidak. Materi kita pada hari ini yaitu tentang ekosistem. Tujuan pembelajaran yaitu ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat memadukan interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan antara komponen penyusun suatu ekosistem. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan data hasil analisis interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem. Yang pertama itu ada satuan-satuan ekosistem. Teman-teman perhatikan di layar LCD ya, supaya bisa teman-teman ikuti apa yang saya sampaikan. Oke, yang pertama itu adalah individu. Ya, Pak. Individu berasal dari bahasa Latin atau individuum ya. Yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi individu berarti satu organisme, misalnya seekor monyet. Kita lanjut. Satuan-satuan ekosistem yang kedua yaitu populasi. Organisme dapat disebut sejenis bila menempati daerah yang sama, menghasilkan keturunan fertil, serta mempunyai persamaan anatomi, morfologi, fisiologi. Jumlah suatu populasi selalu berubah. Jadi itu penjelasan tentang populasi. Bagian ketiga, satuan-satuan ekosistem. Yang ketiga itu adalah komunitas. Komunitas adalah, mungkin satu orang teman bisa membacakan pengertian dari komunitas. Ya, silakan Angel. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman sudah mendengarkan pengertian atau teman-teman sudah bisa melihat pengertian yang tertera di LCD. Komunitas, seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Jadi yang dimasukkan situ adalah organisme. Contohnya populasi yaitu, mungkin satu orang teman bisa menyebutkan. Ya, itu adalah beberapa contoh dari komunitas satuan-satuan ekosistem. Yaitu ada beberapa jenis, yaitu ada rumput, ada serangga, ada rusa, dan ada harimau. Itu yang terdapat dalam suatu ekosistem. Ya. Bagian berikut yaitu tentang ekosistem. Mungkin saya minta satu orang teman lagi bisa membacakan melalui dari LCD. Silakan. Ekosistem adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup, biotik dan abiotik. Ya, terima kasih. Baik, itu adalah pengertian tentang ekosistem. Yaitu interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup, yaitu biotik dan
Abiotik. Dari pengertian tersebut, di sini kita lihat lagi terdapat dua macam yaitu ekosistem alam. Terbentuk secara alami yaitu sungai, laut, dan buatan terbentuk akibat aktivitas manusia yaitu waduk, sawah. Jadi perlu teman-teman pahami juga bahwa ekosistem alami itu sudah ada memang. Itu hasil ciptaan dari Tuhan begitu. Ada ekosistem buatan, artinya yang dibuat oleh manusia atau waduk. Waduk sama dengan bendungan. Ya, kalau kita di sini yang membuat sawah ada irigasi. Ya. Maksud dari irigasi itu adalah tujuan dari irigasi untuk mengalirkan air ke sawah. Biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi, ya. Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Iya. Jadi ini maksudnya adalah lapisan bumi yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Ya, apakah itu hewan, apakah itu tumbuhan, apakah itu manusia, ya? Iya, Pak. Nah, itu maksudnya. Bisa diikuti kawan? Bisa, Pak. Di sini ada beberapa komponen abiotik. Ya? Ada berapa di situ teman-teman yang teman-teman lihat di LCD? 4. Ada 4. Yang pertama, komponen pertama? Air. Ada air. Tanah, ya. Udara. Ya. Ya, cahaya matahari. Jadi itu adalah komponen ekosistem yang terdapat pada komponen abiotik. Jadi itu disebut dengan komponen abiotik. Tumbuhan itu sebagai produsen. Misalnya kalau tumbuhan, ya bisa hewan lain atau organisme lain bisa memanfaatkan sebagai proses pertumbuhannya atau perkembangannya. Misalnya kalau padi, ya ada tikus bisa makan, belalang. Ya dari belalang nanti ada lagi ekosistem lain yang bisa makan dari belalang. Selanjutnya sampai dia ke dekomposer. Ya kita lihat di sini. Dari produsen dibagi atas 3 bagian lagi ya. Yang pertama itu karnivora. Teman-teman bisa lihat gambarnya? Bisa lihat gambarnya seperti itu. Itu gambar apa? Harimau itu sedang apa? Makan. Dia makan apa? Binatang. Iya, dia sedang makan binatang. Itu yang disebut dengan karnivora, itu dia pemakan daging. Yang kedua, herbivora itu dia hanya makan rumput. Yang ketiga itu apa? Omnivora. Yaitu gambarnya apa? Orang atau manusia. Jadi omnivora itu adalah pemakan segala. Dia bisa makan dari tumbuh-tumbuhan, ya. Dia bisa makan dari buah-buahan. Ya, dia bisa makan daging itu maksudnya. Ya? Sehingga teman-teman jangan bingung. Jadi ketiga bagian ini adalah karnivora, herbivora, omnivora itu adalah disebut dengan konsumen atau yang makan dari hasil ekosistem. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya nanti dia dari 3 bagian itu ya. Nanti dia ada yang disebut dengan pengurai. Lihat sudah kering, membusuk, nanti dia akan tumbuh jamur. Nah, kalau hewan yang mati atau manusia yang mati bagaimana? Bakteri. Ya, begitu. Bisa diikuti ya? Bisa. Jadi 2 bagian itu, ya pengurainya itu adalah disebut dengan dekomposer. Ya. Baik, pola interaksi di sini ada beberapa bagian juga. Yang pertama, mungkin saya minta satu orang teman lagi supaya bisa membacakan pengertian dari pola interaksi yang pertama. Silakan. Neotelarisme adalah merupakan hubungan yang tidak saling mengaruhi. Ya, terima kasih. Jadi begitu dia tumbuh itu rumput, jadi hewan yang bisa makan, misalnya kuda atau kerbau sebagai proses pertumbuhan atau perkembangannya.
Jadi rumput itu dia walaupun dia sudah terpotong atau dimakan oleh hewan, tetapi dia tetap tumbuh. Contohnya di situ adalah kambing, kodok di suatu habitat lapangan rumput. Kambing makan rumput di siang hari dan kodok makan serangga di malam hari. Ya. Yang dimaksud di situ dia hanya makan serangga karena kodok tidak bisa makan rumput, dia hanya bisa makan serangga. Bisa diikuti? Bisa. Oke. Pola interaksi yang kedua yaitu kompetisi. Ya. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ atau di layar LCD, ya, itu ada gambar kambing dan kelinci. Mereka mereka saling berhadapan dan mereka masing-masing makan rumput. Mereka tidak langsung saling menghalangi, tetapi mereka langsung makan sesuai dengan keberadaan mereka. Ya? Ya, Pak. Oke. Kemudian predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pemangsa atau predator adalah hewan yang memangsa atau memakan. Predator adalah ular atau pemangsa, ya. Yang dimangsa adalah tikus atau yang dimakan adalah tikus. Ada pola interaksi yang berikut yaitu parasitisme. Di sini parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian. Jadi salah satu tumbuhan kalau dia melekat di satu tumbuhan, dia bisa menguntungkan salah satu tumbuhan tetapi merugikan juga pada satu tumbuhan. Contohnya di situ teman-teman sudah lihat ada layar LCD. Pihak yang diuntungkan adalah parasit, seperti tadi yang saya maksudkan bahwa tumbuhan yang melekat di suatu tumbuhan berarti dia yang menguntungkan. Ya? Kemudian pihak yang dirugikan adalah inang. Artinya tempat dia melekat itu suatu tumbuhan berarti dia dirugikan. Dia seperti tadi yang saya katakan dia bisa mati atau bisa kering. Kita lanjut pada pola interaksi yang berikut yaitu mutualisme. Interaksi ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Pasangan organisme ini disebut inang dan simbion. Gambarnya situ dalam layar LCD yaitu gambar bunga dan lebah. Jadi saling menguntungkan. Jadi bunga sebagai proses dia penyerbukannya, ya, penyerbukannya untuk proses dia bisa berbuah. Dan lebah juga menguntungkan untuk mengisap madunya. Jadi nanti madunya ya kita bisa makan. Di sini pola interaksi yang berikut adalah komensalisme. Interaksi ini hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Ini adalah gambar dalam layar LCD yaitu gambar ikan hiu. Ya, jadi ikan hiu itu dia bisa mangsa manusia kalau manusia terjebur dalam air laut. Ya, jadi ikan hiu itu dia bisa makan manusia dan bisa makan juga hewan lain atau ikan. Pola interaksi yang berikut itu amensalisme atau antibiosis adalah interaksi organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Jadi kalau kita lihat di situ dalam layar LCD teman-teman, ada salah satu pohon di padang. Contohnya pohon walnut dan tumbuhan sekitarnya. Pohon walnut menghasilkan zat alepopati dan menyebarkan ke ekosistem padang rumput sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup. Kalau sudah ada salah satu tumbuhan yang tumbuh di padang, berarti di sekitar pohon itu atau tumbuhan itu dia tidak bisa hidup tumbuhan lain. Dan sangat mempengaruhi. Walaupun dia tumbuh tetapi dia tidak sama seperti pohon yang besar. Baik. Di sini kita lihat lagi saling ketergantungan di antara komponen biotik. Ya, teman-teman bisa lihat rantai makanannya di situ.
di layar LCD? Ya? Bisa Pak. Di situ ada gambar rumput, belalang, apalagi lebah, apalagi kodok, apalagi ular, apalagi elang. Kemudian rantai makanan yang kedua yaitu ada apa? Iya, ada itu yang berada di laut, yaitu ada ikan, kepiting, dan yang terakhir itu adalah hiu. Jadi dia bisa makan dari yang kecil sampai yang besar. Seperti yang di sini yang kita lihat bahwa proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu tersebut rantai makanan. Jadi seperti yang kita lihat bersama di LCD, bahwa layar LCD, yaitu ada rumput, ada belalang, ada apa? Ada lebah, ya ada ya. Itu yang disebut dengan rantai makanan. Jadi tumbuhnya suatu tumbuhan nanti belalang bisa makan. Contohnya padi. Jadi belalang bisa makan, nanti belalang ada lagi yang makan itu belalang, yaitu tikus bisa, atau kodok atau katak, ya. Nah, nanti kodok juga nanti ada lagi yang makan, yaitu ular. Nanti kalau ular sudah mati, ada lagi yang makan, yaitu elang. Jadi kalau elang sudah mati, jadi pengurai, jadi bakteri sudah dia. Saling ketergantungan di antara komponen biotik ada yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya, jaring-jaring makanan. Ya, kita lihat layar LCD di situ, jaring-jaring makanan sesuai dengan anak panahnya masing-masing. Nanti arah anak panahnya dia kemana? Berarti dari organisme itu dia harus menunjukkan bahwa dari organisme satu ke organisme kedua, berarti yang organisme kedua itu yang memakan dari organisme pertama. Ya, kita lihat di situ ada rumput. Di situ ada kelinci, ya. Darah kelinci nanti bisa dimakan oleh anjing. Perhatikan di situ, kawan. Ya, bisa dilihat. Ya. Kemudian ada organisme rumput, yaitu rumput dimakan oleh tikus. Ya, dari tikus nanti ada beberapa organisme lain yang bisa makan tikus lagi, yaitu bisa dimakan oleh anjing, ya. Bisa dimakan oleh elang, bisa dimakan oleh ular. Jadi teman-teman perhatikan di layar LCD bahwa seperti itulah, ya, jaring-jaring makanan dari organisme. Ya. Di situ ada rumput, belalang. Nanti belalang, beberapa hewan lagi bisa makan atau organisme lain bisa makan dari belalang. Ya? Iya Pak. Ya, bisa diikuti? Bisa Pak. Ya. Saling ketergantungan di antara komponen biotik, jaring-jaring kehidupan. Di alam yang sangat luas ini, jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makanan yang lain saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Di situ yang pertama kita lihat bahwa ada gambar elang, gambar ikan. Itu mereka punya jaring-jaring makanan di sekitar ekosistem itu. Ya? Iya Pak. Yang ketiga, piramida makanan. Merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak. Ya, kita perhatikan piramidanya di situ. Jadi ada konsumen 1 atau disebut dengan produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen puncak. Ya, jadi kita lihat gambarnya di situ. Ya, lihat gambarnya ada rumput, ada belalang atau tikus, itu adalah konsumen pertama. Konsumen kedua yaitu ada ayam dan kodok. Sedangkan konsumen ketiga ular dan elang. Jadi itu yang disebut dengan piramida makanan. Jadi makan dari suatu organisme yang kecil ke organisme yang besar. Gitu. Bisa ya? Jadi kita lihat di situ pengertiannya, rantai makanan, cahaya matahari adalah sumber energi tumbuhan hijau, manfaat energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu berupa
karbohidrat. Jadi cahaya matahari itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan hijau. Ya, manusia juga membutuhkan cahaya matahari. Bisa kawan? Bisa, Pak. Kemudian apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, maka zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau berpindah ke tumbuhan herbivora. Jadi seperti tadi yang dikatakan tumbuhan yang herbivora yang dimaksudkan, ya, dia akan berpindah ke organisme lainnya. Berarti terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke tumbuhan herbivora, begitu seterusnya sampai ke konsumen terakhir. Jadi seperti tadi yang saya katakan sesuai dengan piramidanya tadi bahwa sampai konsumen terakhir yaitu konsumen ke puncak. Ya, begitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sampai di sini materinya. Ya, Pak. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa perhatikan video. Mungkin saya pilih dari layar LCD. Tidak? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah teman-teman, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Bagaimana teman-teman, sudah saksikan video tadi? Sudah! Ya, berarti ada kesamaan sesuai dengan penjelasan saya, tidak? Ada ya, jadi teman-teman mengamati video, terus teman-teman padukan sesuai dengan penjelasan saya, ya, yang saya tayangkan di LCD tadi itu, ya. Teman-teman bisa pahami itu? Bisa. Ya, mungkin teman-teman sudah pahami hasil penjelasan saya dengan video yang ditayangkan. Ya, dari pemahaman teman-teman mungkin teman-teman bisa membentuk kelompok, bagikan dalam 3 kelompok. Ya, silakan. Baik, teman-teman sudah bentuk dalam kelompok ya? Ya. Jadi perhatikan ke sini. Kita atau saya membagikan LKPD, setelah itu nanti saya menyampaikan bagaimana cara mengisi LKPD. Jadi membentuk kelompok itu adalah untuk teman-teman bisa bekerja sama, saling memberikan masukan, ya, dan juga teman-teman mempunyai buku sumber atau buku siswa. Jadi teman-teman bisa melihat di situ sesuai dengan pertanyaan dari LKPD. Nanti overall. Kita lihat di situ tujuan menganalisis dan membandingkan interaksi antara komponen penyusun ekosistem. Jadi teman-teman ingat sudah yang saya jelaskan tadi dengan video yang teman-teman menontonnya. Kemudian di situ tulis nama kelompok. Jadi berapa orang temannya di situ harus tulis kelompoknya, dan juga jangan lupa tulis kelasnya. Ya, teman-teman bisa lihat itu sesuai dengan pengamatan tadi ya. Tidak perlu saya baca lagi di situ ya. Kalau saya lihat pekerjaannya. Oh ya, lanjutkan silakan. Jangan lupa ya isi kelasnya di situ. Ada kolom kelasnya harus diisi. Ya, ya sudah bagus. Ya, lanjutkan. Ya, dan juga perhatikan waktu ya. Waktu itu saya memberikan tadi itu ada 5 menit. Mungkin dia sudah berkurang dari 5 menit, mungkin sudah berlalu 1 menit. Jadi tinggal 4 menit lagi. Ya. Ya, bagaimana kelompok 2? Sudah selesai? Sementara kerja ya, iya. Coba saya melihat dulu. Nanti teman-teman baca. Teman-teman sendiri baca. Ingat, tulis nama kelompoknya, nama teman-temannya, kelasnya juga ya. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Baik, semua sudah mengumpulkan tugasnya atau hasil diskusinya, ya. Sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan presentasi hasil diskusi atau kerja kelompok teman-teman. Sebelum kita kembali atau kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya minta satu orang teman dulu memimpin kita dalam ice breaking.
Terima kasih dan selamat siang. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Teman-teman masih ingat dengan materi yang lalu? Masih, Pak. Yaitu tentang? Ekosistem. Baik, teman-teman sudah masih ingat apa yang saya sampaikan tentang ekosistem, komponen biotik, komponen abiotik, ya? Ya, Pak. Terus interaksi antara makhluk hidup. Jadi hari ini kita mempresentasikan, ya, masing-masing kelompok mempresentasikan sesuai hasil pekerjaannya, ya. Ya, jadi kelompok 1 nanti mempresentasikan sesuai dari pekerjaannya, yaitu tentang abiotik. Ya, mungkin dari temannya di sini ada Natalia, nanti satu orang atau dari kelompoknya itu mewakili untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Ya? Ya, Pak. Ya. Satu orang laki-laki dari kelompok 3, ya. Jadi untuk kita menang waktu, saya mempersilakan dari kelompok 1 mengambil hasil pekerjaan untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Silakan. Ya, saya persilakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Komponen abiotik yang ditemukan, komponen ekosistem kebun, komponen abiotik. Contoh, tanah, batu, kotoran, hewan, dan daun kering. Ya, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1 tentang abiotik. Jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya, atau ada tanggapannya, atau ada masukannya, silakan. Selanjutnya untuk kelompok 2, saya minta satu orang lagi sebentar membacakan hasil kelompoknya atau hasil pekerjaan dari kelompok. Silakan. Silakan. Biotik seperti tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya. Ya, baik. Mungkin dari teman kelompok yang lain ada yang berkomentar. Berikan aplaus dulu. Setelah kita selesai mempresentasikan hasil pekerjaan teman-teman dari kelompoknya, ya, mungkin saya memberikan penguatan supaya teman-teman tetap semangat, ya, tetap belajar, ya. Teman-teman siapapun guru atau mata pelajaran apapun, teman-teman selalu semangat, ya. Dan materi yang teman-teman sudah peroleh itu harus teman-teman belajar. Jangan ditinggalkan begitu saja, karena materi yang teman-teman peroleh itu adalah ilmu. Ya, sangat penting, apalagi tentang materi IPA, yaitu tentang ekosistem, ya. Begitu. Jadi sebelum kita kembali, ya, teman-teman, saya minta satu orang temannya lagi untuk memandu kita doa untuk kita kembali. Saya persilakan. Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih sudah mengantar kita dalam doa kembali. Mungkin berakhir dari kegiatan kita atau pembelajaran kita hari ini, saya persilakan untuk kita beristirahat.